Eh, Selamat pagi Pak Dev. Ya, selamat pagi. Ya, di sini saya ingin mewawancara Bapak sebagai tokoh agama Kristen. Oke Kak, aku mau tanya, bagaimana pandangan Alkitab tentang kehidupan setelah kematian? Mohon penjelasannya Kak. Kalau menurut saya pribadi ya, sesuai dengan pengetahuan yang saya ketahui juga, kehidupan setelah kematian sebagai umat Kristiani itu kita pada akhir zaman nanti akan dibangkitkan kembali menggunakan tubuh yang namanya tubuh kemuliaan. Gitu. Terus ada lagi Pak, cukup. Setelah itu semua nanti akan ada yang namanya hari penghakiman dan di hari penghakiman itu semua yang bisa dikatakan masuk surga itu nanti akan memerintah di bumi baru yang terdapat di dalam Alkitab. Bumi baru itu namanya kerajaan 1000 tahun damai. Apa yang diyakini oleh umat agama Kristen tentang apa yang terjadi pada dirinya mereka masing-masing pada saat di akhirat nanti. Terima kasih. eh yang diyakini, yang jelas pasti yakin masuk surga ya. Yang jelas pasti Ya, yakin masuk surga. Cuman seiring pengajaran yang semakin berkembang di zaman sekarang ini, yang dalam tanda kutip juga banyak menyesatkan gitu ya. Salah satunya yang sempat ramai itu Kristen progresif. Ya, itu salah satunya. Sebenarnya kalau misalnya ditanya apa yang diyakini umat Kristen tentang kehidupan di akhir zaman itu ya, apa di akhirat nanti, bagi orang percaya dan penuh iman, pasti yang selama hidupnya berbuat baik, yang sesuai dengan ajaran agamanya itu khususnya Kristen, mereka yakin pasti masuk surga dan mendapatkan kehidupan yang kekal. Itu aja oke. sih. Terus yang ketiga, bagaimana pandangan umat agama Kristen mengenai surga? Surga. Surga itu istilahnya semua agama juga istilahnya menyebutnya surga ya, entah itu di Muslim atau mungkin di Buddha, di Konghucu. Surga itu menurut pandangan umat Kristiani itu adalah tempat peristirahatan terakhir yang dimana kita di sana bisa berkomunikasi secara langsung dengan Sang Pencipta, yang menurut buku yang saya baca itu semuanya dilapisi dengan emas, terbuat dari emas, Ya. dan kita nanti setelah kita meninggal atau kita mati, kita tidak langsung ke sana. Setelah kita meninggal, pertama kita ke Firdaus dulu, sampai nanti di akhir zaman atau di bisa dibilang hari penghakiman dalam ajaran agama Kristen, nanti di situ akan ditentukan akan ada apakah kita pantas dan layak untuk masuk surga. Bisa dibilang Taman Firdaus ini adalah tempat penantian atau tempat menunggu untuk para umat Kristiani sebelum mencapai ke surga itu tersebut. Apakah seseorang yang telah melalui kehidupan di akhirat akan terlahir kembali menurut pandangan agama Kristen? Terima kasih. Ya, itu yang seperti saya bilang tadi, orang-orang yang mati di dalam Kristus, di dalam Tuhan kalau di agama Kristen akan dibangkitkan kembali pada akhir zaman atau hari penghakiman. Tapi bedanya itu menggunakan tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu apa? Tubuh kemuliaan, tubuh yang suci, yang kudus. Dan nanti setelah adanya bumi baru, menurut buku yang saya baca, bumi baru atau bisa disebut kerajaan 1000 tahun damai, orang-orang yang bangkit kembali di kehidupan baru ini menggunakan tubuh kemuliaan ini akan memerintah bersama Yesus Kristus berada di bumi baru. Itu. Tanya Pak, bagaimana tentang kebahagiaan yang ada di akhirat nanti? Apakah kebahagiaan di dunia pasti akan bahagia juga di akhirat? Terima kasih Pak. Bahagia di dunia pasti bahagia juga di akhirat. Saya rasa enggak ya. Karena kalau Ya. menurut saya rata-rata yang namanya dosa itu pasti enak ya. Ya, dosa itu pasti enak gitu kan. Yang jelas misalnya narkoba atau minum atau istilahnya bagi yang sudah menikah selingkuh, ya kan. Itu mungkin bahagia di dunia, itu bahagia di dunia. Tapi pasti nanti di akhirat akan ada ganjarannya kalau orang manusia biasa disebut dengan karma. Tapi itu semua kan itu tadi nanti di hari penghakiman itu semua akan diadili di sidang. Apa saja yang kita perbuat, amal ibadah kita, baik buruknya yang kita lakukan di muka bumi. Jadi menurut saya pribadi, jika kita bahagia di bumi belum tentu bahagia di surga karena bisa jadi hal yang menyesatkan membuat kita bahagia di bumi tapi akan membuat kita susah untuk masuk surga bahkan tidak masuk surga.
bertanya, bagaimana Kristen menjelaskan kehidupan kekal di surga dan kematian kekal di neraka? Terima kasih. Kehidupan kekal di surga dan kematian kekal di neraka. Kalau kehidupan kekal di surga itu jelas berbeda dengan kematian kekal di neraka. Yang pertama, kalau kehidupan kekal di surga itu kita istilahnya tidak mengalami siksa atau penghakiman yang begitu luar biasa. Tapi menurut yang saya tahu, kematian kekal di neraka itu kita akan selama kita mati bahkan sampai selama-lamanya di neraka kita akan terus disiksa sesuai dengan apa yang kita lakukan di muka bumi di dunia ini. Itu sih. Oh, Pertanyaan ketujuh, menurut Pastor, apakah ada kehidupan kedua setelah di akhirat nanti? Terima kasih. Kehidupan kedua setelah di akhirat nanti. Kalau misalnya ditanya untuk pengalaman pribadi saya mungkin nggak tahu ya karena saya belum pernah mati gitu ya. Saya belum mati gitu kan. Mungkin tapi menurut pengetahuan yang saya baca kehidupan setelah di akhirat nanti. Kehidupan setelah di akhirat ya. nanti ya jelas. Karena kan tadi saya sampaikan kalau misalnya nanti pada akhir zaman itu orang-orang yang udah mati di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus itu akan dibangkitkan menggunakan tubuh kemuliaan dan bumi baru itu akan ada disebut dengan kerajaan 1000 tahun damai. Nah, eh, kami para umat Kristen atau para umat Kristen yang eh, matinya meninggalnya itu masuk surga pasti akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus menggunakan tubuh kemuliaan itu. Itu yang Oh, bisa saya bilang sebagai kehidupan setelah kematian kekal. itu jadi kehidupan kedua setelah di akhirat, jadi itu ya menurut Bapak. Iya. Oke, terima kasih dalam sesi wawancara kali ini dalam pendidikan agama-agama dunia. Makasih waktunya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin bertanya Bu, apa yang menjadi dasar penilaian Allah untuk menentukan nasib seseorang di akhirat nantinya? Yang menjadi dasar penilaian Allah untuk menentukan nasib seseorang di akhirat itu adalah dilihat dari keimanan dan ketakwaan. Karena Allah itu tidak melihat seseorang itu dari segi paras, dari segi harta, dari segi materi, tapi Allah melihat dasar seseorang itu dari segi ketakwaannya, itu ketakwaan dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pandangan agama Islam tentang kehidupan setelah di akhirat nanti? Terima kasih. Nah, dalam Islam gitu ya, dalam Islam kehidupan itu ada dua ya, yang harus kita pahami sebagai seorang muslim gitu ya, bahwa kehidupan dalam Islam itu ada dua. Yang pertama ya kehidupan di dunia yang sekarang kita lagi alami gitu ya, dan yang kedua ada kehidupan yang dimana itu dikatakan kehidupan akhirat, yang dimana kehidupan akhirat itu kita sebagai manusia akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama kita di dunia gitu ya. Nah itu jadi ada kehidupan setelah kehidupan akhirat. Menanyakan tentang satu hal, apa saja tahapan kehidupan setelah kematian menurut agama Islam? Tahapan kehidupan akhirat, jadi tadi kehidupan itu kan ada dua, ada kehidupan di dunia. Nah di dunia itu yang dimana dunia itu tidak akan selamanya, pasti akan menemui dengan kematian. Nah setelah kematian kita akan dibangkitkan lagi. Nah itu dibangkitkan itu adalah kehidupan yang kedua, yang dimana di kehidupan kedua itu ada yang namanya alam barzah ya. Terus setelah alam barzah ada alam kebangkitan, yang dimana semua yang mati atau semua yang hidup akan dibangkitkan, dan di sana akan dikumpulkan ya, dikumpulkannya di padang mahsyar. Itu adalah dikatakan pengumpulan manusia. Setelah di padang mahsyar akan ada hari mizan. Hari mizan itu hari timbangan amal seperti apa? Timbangan amal ketika manusia ada di dunia. Setelah ditimbang akan ada hari pembalasan. Nah, pembalasan itu adalah di mana apa-apa yang dilakukan manusia selama di dunia, disitulah akan ada pembalasan. Apakah akhirat adalah hanya sebagai tempat penghakiman bagi mereka yang telah berbuat jahat dalam agama Islam? Bagaimana dengan mereka yang telah berbuat baik atau soleh?
Gimana? Oh, tidak gitu ya. Jadi di hari yaumil akhirat itu tadi akan ada peradilan. Peradilan siapa? Peradilan Allah terhadap manusia. Jadi akan ditanya gitu ya. Siapapun manusia akan ditanya apa yang dilakukannya selama di dunia gitu ya. Jadi bukan hanya orang yang berbuat dosa saja yang ditanya, tapi orang berbuat baik pun akan ditanya. Dan di sana akan ada balasannya. Balasannya itu adalah suatu tempat yang dimana tempat di hari yaumil kiamat itu cuma ada dua. Jadi tidak ada tengah-tengah. Apa aja yang ada dua itu, neraka dan surga. Jadi ketika orang melakukan dosa, ya tempatnya ya di neraka. Tapi ketika orang yang selama di dunianya melakukan amal solih, banyak melakukan perbuatan baik, ya ada dia masuk ke tempat yang di surga. Jadi tidak ada tengah-tengah. Jadi hanya ada dua, neraka dan surga. Kebahagiaan seperti apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti? Terima kasih. Masya Allah gitu. Ada dalam Al-Qur'an gitu ya, bahwa dikatakan bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang melakukan amal soleh, ya Allah akan memberi kebahagiaan yang dimana kebahagiaan itu kekal, yang Allah disebutkan dalam Al-Quran, yaitu Allah akan memberikan surga ya. Baik, Bapak saya izin bertanya, bagaimana akhirat dijelaskan dalam ajaran agama Islam dan bagaimana gambaran akhirat di dalam Al-Quran? Terima kasih. Akhirat itu adalah di mana suatu masa setelah kematian itu akan dibangkitkan. Nah, akan dibangkitkan dan dikumpulkan setiap manusia itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di padang mahsyar. Nah, gambaran akhirat dalam Al-Qur'an itu ada dua, ada surga dan neraka. Yang tadi saya sempat sampaikan, surga itu untuk siapa dan neraka itu untuk siapa. Saya ingin bertanya, apakah akan ada kehidupan setelah kiamat nanti? Terima kasih. Ada itu. Tadi kan yang disebutkan kehidupan itu ada dua, kehidupan di dunia dan kehidupan setelah kehidupan di akhirat. Nah itu kehidupan itu yang kekal gitu ya, yang kekal yang dimana setelah kematian akan dihidupkan ya kehidupan di akhirat gitu. Yang tadi akan ada hari pengumpulan di padang mahsyar, akan ada hari mizan, akan ada hari mizan atau hari pembalasan gitu. Nah itu adalah kehidupan yang ada di akhirat. Baik Umi, itu aja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapannya ialah kelompok kami mendapatkan wawasan dan pengetahuan baru tentang kehidupan setelah kematian menurut tokoh agama Kristen dan agama Islam.